Jadi nggak ada bulan sial, hari sial, nggak ada. Semua hari ketika kamu berbaik sangka kepada Allah, hari yang baik. Tapi hari apapun itu ketika kamu berburuk sangka kepada Allah, itu hari yang buruk. Mau Idul Fitri pun, mau Idul Adha pun, mau hari raya pun, di hari itu kamu suudzon, prasangka buruk kepada Allah, itu hari yang buruk berarti. Kenapa kamu buruk sangka sama Allah? Hari yang buruk buat kamu, karena kamu yang buruk sangka. Tapi kok kejadian deh. Bulan Syuro kok banyak yang nikah terus udah jadi, pertengahan jalan udah jadi, dia cerai dan lain sebagainya. Itu karena dia punya tatoyur, punya prasangka buruk tadi itu. Masih ada mengimani apa? Bulan Syuro itu bulan yang buruk, bulan yang sial. Makanya akhirnya Allah jadikan, keyakinannya Allah jadikan, dinyatakan oleh Allah, dijadikan sama Allah akhirnya. Alhamdulillah ini. Dan bulan Muharram ini, tadi saya katakan adalah bulan kemenangan. Nabi Adam itu diciptakan Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Padahal Nabi Adam itu sujud tobat 300 tahun. 300 tahun enggak ngangkat-ngangkat kepalanya, sujud minta ampun sama Allah karena sudah diturunkan dari surga ke muka bumi. Nah, kok sama Allah kok suruh ngangkatnya tanggal 10 Muharram? Ayo, kalau bukan hari yang istimewa, 300 tahun suruh ngangkat kepalanya, suruh selesai dari sujudnya, diterima tobatnya tanggal 10. Ini istimewa. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu banyak pendapat. Ada yang berpendapat 6 bulan banjir bandang itu terjadi, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Berapa hari, berapa bulan waktu Nabi Nuh dengan yang ikut di kapalnya itu banjir bandang itu berapa hari, berapa bulan, itu beda pendapat ulama. Alhasil Allah jadikan banjir itu surut. Kapal Nabi Nuh itu bisa yang penumpangnya ini bisa turun semuanya itu pas tanggal 10 Muharram. Pas sampai Nabi Nuh memerintahkan seluruh yang ada di kapal itu untuk puasa, syukur kepada Allah, tasyakuran. Ayo puasa kabeh. Terus kemudian apa? Memerintahkan semua jenis biji-bijian dikumpulkan. Ada 7 jenis biji-bijian, ada beras, ada gandum, ada sagu, macam-macam. Kumpulkan jadi bubur dimakan. Makanya ada bubur Syuro. Nah itu dari itu ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Ini tidak tahu ceritanya, nanti syirik. Apa itu bubur Syuro itu? Dalilnya mana? Rasulullah tidak pernah melakukan. Ya mau boleh hadisnya tak bakal nemu sampai mati. Oh itu Nabi Nuh, bukan Nabi Muhammad. Nah itulah kisah bubur Syuro. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan api Namrud yang Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut menjadi api yang bardam wa salama, sejuk, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu juga pas tanggal 10 Muharram. Pas tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan Allah ketika sudah terjebak ada di Laut Merah, dikejar oleh pasukan Fir'aun, dan Fir'aun juga ikut kejar Nabi Musa. Dijadikan Laut Merah itu terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa berhasil lolos
melarikan diri daripada Fir'aun, dan Fir'aun tenggelam itu juga pas tanggal 10 Muharram. Lah kok pas kabeh? Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah ke langit tanggal berapa? 10 Muharram. Nabi Yakub, Nabi Ayub disehatkan daripada penyakitnya, penyakit mata dan penyakit badannya. Nabi Ayub kapan? Tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Makanya Nabi Muhammad pernah jalan melewati orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini lagi puasa semua. Nabi Muhammad tanya sama orang-orang Yahudi, kenapa kalian puasa hari ini? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, karena hari ini hari diselamatkannya Musa, kata mereka. Rasulullah menyatakan begini, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak merayakan keselamatan Musa daripada kalian. Begitu benar sama Rasulullah. Kami umat Islam yang lebih berhak loh ya. Kami yang akidahnya benar tentang Nabi Musa itu kami kok. Yang keyakinannya benar tentang Nabi Musa itu kami kok. Kami yang lebih berhak untuk merayakan keselamatan Musa daripada kalian, kata Rasulullah. Hadis sahih. Akhirnya Rasulullah perintahkan sahabatnya dan Rasulullah sendiri juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Sampai Rasulullah menyatakan puasa tanggal 10 Muharram mengampuni dosa setahun yang kemarin. Di sini ulama membahas, ini 10 Muharram ini kan dari istimewa. Para nabi, para rasul diselamatkan tanggal 10 Muharram. Tapi kok setahun kok puasanya ampunan dosanya? Sedangkan hari Arafah itu 2 tahun. Arafah kemarin kan tahun yang kemarin dan tahun yang akan datang. Kenapa? Ya beda orang. Yang Arafah kan harinya Nabi Muhammad. Yang 10 Muharram kan harinya Nabi yang lain. Dan Nabi-Nabi kok dibandingkan sama Rasulullah Muhammad ya jauh. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kenapa Arafah 2 kali lipat tahun kemarin sama tahun yang akan datang? Nah, harinya Nabi Rasulullah. Sebelumnya belum ada. Itu khusus untuk Rasulullah itu. Nabi Muhammad. Kalau 10 Muharram, Nabi Nuh aja sudah ada bubur surah tadi itu ya. Nabi Nuh aja sudah ada buka puasanya pakai bubur surah itu. Sudah ada puasa merayakan keselamatan tanggal 10 Muharram itu. Jadi nabi-nabi yang lain masih kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya 10 Muharram cuma setahun. Itu sebabnya. Baik. Kemudian tanggal 10 Muharram ini selain puasa ada amalan-amalan yang lain. Namanya hari yang mulia, ya pasti banyak sesuatu-sesuatu yang istimewa di hari itu. Sesuatu-sesuatu yang dilakukan oleh para salaf, para ulama, para masyayikh, para habaib di hari itu pasti banyak. Kalau hadis ada 2. Hadis yang sahih tentang amalan Rasulullah tanggal 10 Muharram 2. Puasa tadi sama tausiah al-ilm. Nambah uang jajan istri, anak, nambah uang jajan. Makannya biasanya tempe, ya makan ayam. Biasanya ayam pedus, biasanya wedus untuk, biasanya ikan teri, ikan kakap, gitu ya. Jadi lebih dimaksimalkan lagi. Ini hadisnya sahih. Bahkan Rasulullah menyatakan, "Man wassa'a 'ala 'iyalihi yauma 'Asyura, wassa'a Allahu 'alaihi rizqahu tula sanatih." Barang siapa yang nambahi keluarganya,
baik tadi itu ya, mau jajan nafkah atau makan tadi itu, makan atau apa. Di tanggal 10 Muharram maka Allah akan melapangkan rezekinya setahun sampai 10 Muharram yang akan datang. Cuma sehari makan lebihnya, tapi setahun rezekinya dapat dari Allah, rezeki yang lebih. Itu hadisnya sahih. Ada satu ulama mujtahid namanya Imam Sufyan menyatakan, saya jarabtu hadza, saya mengalami sendiri hadis ini, tak cek, saya memang setiap 10 Muharram tak lapangkan rezeki kepada keluarga saya. Selama 60 tahun saya hidup, tidak pernah saya kekurangan rezeki. Tiap 10 Muharram tambah lapangkan rezeki keluarganya terus begitu. Tidak pernah saya kekurangan rezeki. Ini yang ngomong wali, mujtahid, seorang alim ulama. Jadi itu dua itu amalan Rasulullah. Hadisnya sahih. Puasa dan melapangkan nafkah rezeki, uang belanja atau uang jajan begitu untuk anak dan istri. Nah, ada amalan-amalan yang lain. Seperti apa? Mandi. Jadi mandi surah, mandi sunnah. Ya bukan sunnah ya. Ya sunnahnya salaf gitu. Jadi amalnya salaf, perbuatannya salaf, jadi perbuatannya baik. Masa mandi elek? Mandi kenapa itu? Mandi bagus. Idul Adha, Idul Fitri sunahkan mandi. Terus Jumatan sunahkan mandi baik. Bukan hal yang buruk. Mandi dianjurkan. Potong kuku, merapikan rambut, pakai minyak wangi. Tanggal 10 Muharram itu, 10 Asyura itu. Kemudian pakai celak, betul, pakai celak sunnah. Ya, tiap hari sunnah celak itu, cuma lebih-lebih 10 Muharram itu nyambut hari yang istimewa nyambut. Sama kayak kalau kalian lagi ulang tahun perkawinan atau anaknya ulang tahun atau kalian ulang tahun, kan dirayakan dengan senang hati, dengan gembira. Sama ini para nabi lagi menang ini, umat Islam menang ini, kemenangan umat Islam setiap zaman. Dia sudah merayakan gembira bersama. Kemudian tidak kalah penting adalah apa? Menyantuni anak yatim. Nah ini temanya ini. Kebahagiaanmu, senyumanmu, jalan lurusmu, ya. Lurusmu ya. Menyantuni anak yatim. Nah, menyantuni anak yatim itu bukan cuma tanggal 10 Muharram, cuma jadi simbol. Kenapa? Itu amalan mulai zaman dulu, sudah berabad-abad itu. Pas tanggal 10 Muharram itu lebih diperhatikan anak-anak yatim ini. Karena supaya ada apa? Ada kebahagiaan khusus buat mereka anak-anak yatim. Karena Rasulullah sendiri anak yatim. Rasulullah anak yatim. Jadi beruntung anak yatim, bukan anak yatim kasihan. Kalau sekarang kan enggak, acara anak yatim dibuat anak yatimnya nangis, dia sakit. Ini dia acara itu menyenangkan anak yatim malah bikin nangis. Wah, isi tentang anak yatim sampai anaknya nangis. Itu salah itu acara begitu salah. Jadi menyedihkan anak yatim itu, menyedihkan anak yatim itu namanya, bukan menyenangkan anak yatim. Menyenangkan anak yatim disenangkan, gembirakan anak itu, jangan dibuat nangis, malah diingatkan lagi kesedihannya setelah ditinggal oleh orang tuanya. Jangan, senangkan anak yatim, disenangkan. Rasulullah itu anak yatim itu bukan kasihan, anak yatim itu justru apa? Menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diciptakan menjadi anak yatim. Beliau ketika masih dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal, Sayyidina Abdullah meninggal. Yatim lahir dalam keadaan sudah yatim. Setelah itu piatu, ditinggal oleh ibunya Rasulullah ketika masih balita.
yatim diatur Rasulullah itu. Dia anak yatim ini nanti siapa pemimpinnya? Rasulullah. Karena Rasulullah pemimpin anak yatim. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya ada jaminan khusus untuk anak yatim. Ada ancaman khusus untuk yang mempermainkan anak yatim. Kenapa? Ini anak istimewa ini. Ini anak yang diperhatikan sama Allah ini. Ini anak-anak yang diperhatikan sama Rasulullah. Jadi gak main-main. Bahaya kalau main-main sama anak yatim. Rasulullah itu menyatakan, anak saya wa kafirul yatim, dan orang yang ngurusi anak yatim fil jannah, di surga hakada. Ini loh ini. Saya sama orang yang ngurus anak yatim nanti di surga itu gini. Jadi Rasulullah pakai jarinya, jari telunjuk sama jari tengahnya. Gini. Dari dekatnya Rasulullah sama orang yang ngurus anak yatim di surga itu sampai gini. Saya sama yang ngurus anak yatim di surga itu gini. Hakada. Hakada itu gini loh gini. Nah, gini. Nah, cedak, saling cedak ya. Dari dekatnya. Nabi juga bersabda, khairul buyut, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya fihi yatim, di dalamnya ada anak yatim. Yuhsanu ilaih, yang orang di rumah itu berbuat baik pada anak yatim. Tapi wasyarrul buyut, seburuk-buruk rumah adalah yang di dalam rumah itu ada anak yatim, yusanu ilaih, yang berbuat buruk kepada anak yatim tadi itu. Sampai tidak kerasan anak yatim itu di rumah itu. Wakila, ada kisah bukan dari satu orang, saya dapat dari banyak orang, beberapa guru saya, bahkan sampai di Hadramut sana dengar kisah ini. Habib Soleh Tanggul Al-Hamid jadi wali karena ngurusi anak yatim. Karena ngurusi anak yatim sampai tuntas anak yatim ini, seorang perempuan yatimnya diurusi sama Habib Soleh, dibiayai, diurusi, semuanya lah diurusi sama Habib Soleh pokoknya. Sampai mentas, sampai nikah, sehingga beliau jadi wali besar yang terkenal, yang diziarahi, nggak pernah sepi makamnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Habib Soleh karena urusan anak yatim, tidak main-main urusan anak yatim ini. Dipeni langsung sama Rasulullah. Kamu bisa berhasil ngurus anak yatim walaupun satu, bisa diimpangi sama Rasulullah. Ya, Rasulullah sayang sama kamu. Loh, nyayang anak yatim yang sama kayak saya, ya disayang sama Rasulullah. Disayang sama Rasulullah. Oh, nyayangi yang seperti Rasulullah, yatim sama yatimnya bisa didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bahaya kalau mempermainkan anak yatim, yang mempermainkan Rasulullah, ya siap-siap aja nanti di akhirat. Duh, ini dolanan ya, kanca-kancamu ini dolanan. Yang sebangsa dengan sanak saya anak yatim bukan dolanan, bukan kamu permainkan. Loh, hati-hati. Bahkan makan harta anak yatim itu ancamannya khusus dalam Al-Quran. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Siapa orang, kata Allah dalam Al-Quran, yang makan harta anak yatim tanpa hak, mempermainkan harta anak yatim, na'udzubillah, maka hakikatnya dia lagi makan api neraka, dan dia nanti bakal di akhirat akan masuk neraka. Jadi ngelebokno sesuatu yang nanti bakal di akhirat itu jadi api semua, itu makanan yang jadi daging, darah dagingnya dia itu. Ada satu kisah ini menarik. Percaya kalau ora percaya ya wis. Ini kisah wali. Sebutkan dalam kitab sejarah keramat para wali. Ada satu wali ini di dalam satu kapal. Kebetulan lagi membutuhkan api di kapal itu. Nggak tahu apanya gitu, harus pakai api. Nggak ada yang punya korek. Sak kapal itu kulit korek, nggak ada yang punya korek. Akhirnya si wali ini, si orang alim ulama ini tanya, di sini ada nggak yang ngurusi hartanya anak yatim? Oh ada.
Mana orangnya? Ya, orangnya ngaju. Dia tidak tahu dia kalau mau dikerjain sama wali. Ngaju orangnya. Orangnya datang dipanggil sini. Coba, ini kamu sebul. Disebul, keluar apinya. Ini karomah ya, karomah. Gue Raisal. Karomah ini, keluar apinya. Kamu berarti gak beres. Ngurusi harta anak yatim kamu gak beres. Ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Ini saya tunjukkan ini ditunjukkan sama Allah Ta'ala dari kamu tobat. Kobong itu keluar apinya kayak korek itu. Kayak korek jos. Keluar apinya. Kenapa? Makan harta anak yatim. Hati-hati. Kalau versi ahli tasawuf, yatim beda lagi. Itu kan versi syariat. Versi syariat anak yatim itu yang belum balik ditinggal bapaknya, meninggal bapaknya. Ini anak yatim. Definisi anak yatim. Ditinggal mati bapaknya sebelum balik. Nah, ini wis balik ya akeh wong yatim. Wong sudah tahu nanti bapak yatim. Yang belum balik. Kalau versi ahli tasawuf, orang thariqah, yatim itu apa? Dikatakan dalam syair, bukan berarti orang yang yatim orang yang ditinggal oleh bapaknya. Hakikat orang yang yatim adalah yudmul ilmi wal adabi. Orang yang yatim ilmu dan adab. Orang duwe akhlak, orang duwe ilmu. Yatim ya, ada sobo-sobo. Gak punya ilmu, gak punya adab, gak punya apa-apa itu. Ini hakikat anak yatim versi ahli thariqah, ahli tasawuf. Anak yatim itu innamal yatim yatimul ilmi wal adabi. Orang yatim yang sebenarnya versi mereka adalah orang yang yatim ilmu dan yatim akhlak, yatim adab, adab, ilmu, yatim tenan. Walaupun komplit bapak ibu sugih kabeh. Sugih kebeduk, omahe akeh, mobil akeh, hartanya banyak. Hartanya bagus-bagus, tetap dia yatim. Versi ahli thariqah dan ahli tasawuf. Yatim ada pokok ini ada pokok ilmu agama radube akhlak radube yatim tidak punya. Kayak sudah ilmu sama akhlak tidak punya, yatim piatu berarti. Kalau salah satu yatim, ini yatim piatu, dua-duanya sudah tidak punya, yatim piatu ini sudah versi ahli tasawuf ahli thariqah. Terus ada satu riwayat dari Ibnu Abbas terakhir sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Itu meriwayatkan cara ngusap rambut anak yatim. Kan ada sabda Rasulullah, barang siapa yang ngusap rambut anak yatim, maka setiap rambutnya adalah kebaikan, pahala. Ini kan kangelan ya, di malaikat itu. Pokoknya setiap rambut yang kena usapan pahala. Nah caranya bagaimana? Kalau anak yang punya bapak, kamu kan ngelus-ngelus itu dari depan ke belakang. Kalau punya bapak, kalau kamu misalnya ngelus-ngelus anak kecil yang punya bapak, ini caranya. Tapi kalau anak yatim, kebalik, belakang ke depan. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, jadi anak yatim bukan depan ke belakang, belakang ke depan. Kalau punya bapak, sini gini biasanya, depan ke belakang. Ya, caranya begitu. Allahu a'lam bishawab.